Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4171. Apa? Arlette Pagan benar-benar terkejut dengan kondisi kakeknya. Tetapi dia lebih terkejut karena deduksi Harvey York sangat tepat. Kata-kata Rodney Foster identik dengan kata-katanya. Wes Pagan menunjukkan ekspresi aneh saat melihat Harvey. Dia tidak menyangka bahwa Harvey sebenarnya cukup mumpuni. Kairi Patel menunjukkan ekspresi mendalam di wajahnya. Dia selalu percaya pada kemampuan Harvey. Itu sebabnya dia membawanya ke sini sejak awal. Seperti yang diharapkan. Dia memenuhi harapannya. Wes memandang Harvey sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Rodney. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Rodney, lakukan saja pekerjaanmu. Kita lihat apakah kamu bisa menyembuhkanku. Aku akan jujur padamu. Wes, sumber energi jahat ada di dalam tubuhmu. Satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu adalah menyingkirkan sumber itu. Jawab Rodney tegas. Karena itu, aku perlu memberitahumu sesuatu. Prosedur ini akan sangat berisiko. Jika kita tidak berhati-hati, energi jahat di dalam dirimu akan keluar. Dan itu akan membunuhmu seketika. Arlette membeku. Seberapa percaya diri Anda dapat melakukannya? Kakek Foster. Rodney mengerutkan kening untuk sementara waktu. Aku tidak tahu di mana sumber tepatnya. Jadi hanya ada 20 hingga 30% tingkat keberhasilan sekarang. 30%. Wes menghela nafas setelah mendengar kata-kata itu. Karena bahkan kamu tidak begitu percaya diri. Aku hanya akan memutuskan untuk tidak melakukan prosedur itu. Biarkan aku istirahat selama beberapa minggu. Setidaknya aku bisa mengurus semuanya sebelum aku benar-benar selesai. Nada Wes sangat tenang sehingga Arlette benar-benar membeku karenanya. Kakek. Ini, jawab Arlette secara naluriah. Kamu tidak bisa menyerah begitu saja. Seru Kairi. Wes melambaikan tangannya. Sudah diputuskan. Terima kasih untuk ini. Rodney. Arlette. Siapkan 1,5 juta dolar untuknya. Secara alami. Untuk pria keras kepala seperti Wes, dia tidak akan rela mempertaruhkan nyawanya. Dia masih memiliki terlalu banyak hal untuk diselesaikan pada saat ini. Dia lebih suka menggunakan sisa waktunya untuk melakukan itu. Rodney tertawa pahit. Tidak perlu mengatakan hal itu di antara kita, Wes. Aku tidak bisa mengambil uang itu tanpa menyelamatkanmu. Arlette tidak mau menyerah. Tidak bisakah kamu meningkatkan peluang? Kakek Foster. Kamu adalah ahli geomansi top di negara ini. Karena kemungkinannya kecil. Saya hanya bisa mencoba satu kali untuk mengetahui dengan tepat apa sumber energi jahatnya. Rodney menghela nafas. Namun, energi jahat tidak tertidur sepanjang waktu. Itu mungkin akan meledak di saat saya mencobanya. Selain itu, saya menduga setidaknya ada 5 sumber energi jahat yang berbeda. Itulah mengapa kemungkinannya sangat kecil. Entah kita akan mempertaruhkan semuanya, atau kita hanya menunggu sampai dia mati. Arlette terdiam setelah mendengar penjelasan Rodney. Harvey kemudian melangkah pada saat ini. Jika Anda percaya pada penipu seperti saya dapat membantu Anda memperbaikinya sekarang. Peluang kesuksesanku juga cukup tinggi. Arlette meledak marah. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Apa yang ingin kamu katakan? Bahkan kakek Foster tidak begitu percaya diri tentang ini sekarang. Bab 4172. Apakah begitu? Rodney Foster mencibir setelah mendengar kata-kata Harvey York. Bukannya aku tidak ingin menghormatimu, nak. Di mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Bahkan untuk berkata seperti itu. Ayo, beritahu aku. Di mana kamu belajar?
supaya aku bisa mengukur kemampuanmu. Sejujurnya, bahkan jika Anda mendapatkan Master Ziegler di sini, kemungkinannya akan tetap sama. Harvey melirik kepala Westpagan. Energi jahat pada dirinya sepertinya akan terwujud. Siksaan yang dia rasakan setiap hari pasti sangat berat baginya. Malam tanpa tidur mungkin adalah kekhawatirannya yang paling kecil. Jika dia berhasil tertidur, dia akan dibangunkan oleh mimpi buruk. Pada titik ini, dia hanya bisa bertahan paling lama beberapa minggu. Tanpa pikir panjang, Harvey merasa kasihan. Harvey mengalihkan pandangannya ke arah Rodney. Aku bukan ahli geomansi. Aku tidak mempelajari hal ini dari apa yang disebut master. Rodney membeku sebelum dia tertawa kecil. Namun kamu masih percaya diri seperti ini. Tapi aku tahu seni membunuh. Jawab Harvey. Misalnya, kamu memasang wajah yang bermartabat seolah-olah kamu adalah orang bijak. Tapi kamu bukan yang paling mahir dalam seni geomansi sekarang. Bukan. Menilai dari jejak kapalan di tangan kirimu, ilmu pedangmu pasti jauh lebih baik daripada para ahli dunia bawah dalam menggunakan pedang. Pasti ada luka di tengah dadamu karena pertarunganmu. Kamu menderita setiap malam di saat bulan purnama. Inilah alasan mengapa kamu memutuskan untuk mundur. Kamu berhasil menekan rasa sakit. Tetapi kekuatanmu juga berkurang drastis. Pada titik ini, kamu bahkan tidak bisa mencapai 70% dari kekuatan puncakmu. Apakah aku salah? Harvey segera menjelaskan kondisi Rodney. Tampilan tinggi dan perkasa di wajahnya membeku. Dia menatap Harvey dengan sangat tidak percaya. Bagaimana kamu tahu semua itu? Tanya Rodney dengan lidah kering. Wes dan yang lainnya membeku. Arlet Pagan sangat terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Apakah kamu benar-benar petarung ahli? Kakek Foster, apakah kamu juga terluka dalam pertarungan? Kenapa aku tidak pernah mendengarmu membicarakan ini sebelumnya? Mata Rodney berkedut sebelum dia melihat ke bawah dengan ekspresi yang mengerikan. Mengesampingkan ilmu pedangnya, dia melawan sosok misterius setahun yang lalu sebelum menderita cedera yang begitu serius. Setelah melalui berbagai macam pengobatan, Rodney tidak pernah berhasil sembuh total. Dengan identitas dan statusnya, dia juga tidak bisa hanya meminta bantuan dari luar. Itu sebabnya dia memutuskan untuk merahasiakan semuanya. Bahkan muridnya yang paling terpercaya pun tidak menyadari hal ini. Itu sebabnya dia terkejut ketika Harvey benar-benar mengeksposnya pada saat itu. Mungkin dia benar-benar mengesankan. Tanpa pikir panjang, Rodney menarik napas dalam-dalam. Kamu pasti cukup mampu untuk bisa menceritakan semua ini hanya dengan sekali pandang. Kamu juga mungkin jauh lebih baik dariku. Karena itu, aku ingin kamu menjelaskan bagaimana kamu akan menyelamatkan Wes dengan seni membunuh. Rodney menunjukkan ekspresi jujur, seolah ingin belajar dari Harvey. Tetapi dia tahu Harvey tidak akan diizinkan untuk mengambil tindakan tanpa penjelasan yang tepat. Bab 4173. Setelah memikirkan hal itu, Harvey York dengan tenang berkata, yang disebut dengan teknik membunuh itu sifatnya menyeluruh. Seni bela diri bisa membunuh orang. Teknik racun bisa membunuh orang. Bahkan teknik medis pun bisa membunuh orang. Misalnya, saat ini saya dapat dengan mudah melihat sekarang di mana sumber energi jahat di tubuh Wes. Selama aku bisa mengeluarkannya secepat mungkin, itu bisa langsung dihancurkan. Dan hal itu secara alami itu tidak akan menyakiti Tuan Wes. Foster tertegun sejenak. Ia jelas tidak percaya. Dia hanya melihatnya dengan mata telanjang untuk menentukan di mana sumber energi jahatnya. Bagaimana ini mungkin? Lalu apakah kamu tahu di mana sumber energi jahatnya? Saya telah menggunakan banyak peralatan geomansi. Tetapi setidaknya ada 4 atau 5 tempat yang lokasinya meragukan. Harvey kemudian melanjutkan. Tidak diragukan lagi Tuan Foster.
Sumber aura jahat di tubuh Wes yang Anda duga seharusnya adalah relik manik-manik di dadanya. Cincin giok di tangan kirinya. Jantung, gigi palsu dan kuku di kaki kiri. Apakah saya benar? Rodney Foster benar-benar kaget kali ini. Dan dia memiliki ekspresi yang sangat mencengangkan. Nak, latihanmu benar-benar tidak ada bandingannya. Saya telah bekerja sangat keras untuk menentukan lokasi aura jahat tersebut. Tetapi Anda dapat yakin hanya dengan beberapa pandangan. Setelah mengatakan ini, dia menarik napas dalam-dalam. Memandang Wes dan Arlette dengan serius dan berkata, Arlette, saya pikir Anda bisa mempercayai Harvey saat ini. Kairi, yang selama ini diam, juga angkat bicara. Ya, Harvey benar-benar mampu. Aku sudah mendengar bahwa dia mampu menangani urusan Kellan Ruiz dengan mudah. Itu sebabnya aku mengundangnya ke sini. Kellan Ruiz, ungkap Wes. Jelas, Kellan Ruiz adalah orang yang tinggi. Dan Wes juga telah mendengar pengalaman aneh yang dialaminya akhir-akhir ini. Awalnya, Wes Pagan akan meminta seseorang untuk bertanya kepada Kellan. Dewa agung mana yang dia undang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi dia tidak berharap orang tersebut akan datang bahkan tanpa diundang. Wes Pagan berdiri tegak. Tuan York, cucu perempuan saya tidak tahu apa-apa. Jadi saya akan meminta maaf kepada Anda terlebih dahulu. Selain itu, karena kamu mengatakan bahwa tingkat keberhasilannya sangat tinggi, maka tolong bantu saya menyelesaikannya. Ini adalah masalah hidup atau mati. Saya akan mengakuinya. Jika kamu bisa menyelesaikan masalahku, aku akan memberimu setengah dari kekayaan bersih milikku. Tidak apa-apa jika kamu menolak. Lagi pula aku hanya punya waktu beberapa minggu untuk hidup, El. Wes Pagan hidup dalam kesakitan sekarang. Selain susah tidur di malam hari, dia pun sering mengalami mimpi buruk. Kondisi mentalnya sangat buruk. Setiap hari dia seperti merasakan logam yang berdentang di kepalanya. Dan itu membuatnya ingin segera mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu, meskipun Wes masih memiliki keraguan tentang metode yang akan dilakukan Harvey, tetapi dibandingkan dengan kemungkinan kecil Foster, apa yang diberikan Harvey memiliki kemungkinan yang sangat tinggi, yang membuatnya mau mencoba. Harvey yang awalnya ingin pergi, setelah melihat penampilan apa yang dialami Wes, rasa simpati timbul di hatinya. Bagaimanapun, sikap yang dimiliki lelaki tua itu masih sangat baik. Arlette yang masih enggan mempercayainya saat ini, tanpa sadar berkata, "Kakek, ini Nona Pagan." Bahkan sebelum Arlette menyelesaikannya, Harvey langsung menyela. Kamu tidak percaya bahwa saya bisa menyelamatkan orang. Jadi bagaimana jika kita bertaruh hari ini? Jika aku tidak bisa menyelesaikan masalah kakekmu hari ini, maka aku pergi dengan merangkak dari sini. Tetapi jika saya berhasil memecahkan masalah ini, tidak perlu setengah dari kekayaan bersih kakekmu. Saya hanya punya satu permintaan. Dalam 3 tahun ke depan, kamu akan menjadi pelayanku selama 3 tahun. Bagaimana, Nona Pagan? Apakah kamu berani bertaruh? Bab 4174. Beraninya kamu, Harvey York. Ekspresi Arlette Pagan berubah. Apa? Kamu memanggilku penipu. Namun kamu takut membuat taruhan kecil. Jawab Harvey. Bagaimanapun, ini adalah solusi terbaik untukmu. Bukan? Kamu bisa membuat lelucon tentangku dan membuktikan bahwa kamu benar jika kamu menang. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menjadi pelayanku selama 3 tahun penuh jika kamu kalah sebagai ganti nyawa kakekmu. Secara alami, Harvey siap untuk sedikit merendahkan Arlette. Lagi pula, dia merasa sedikit kesal karena terus-menerus disebut penipu. Arlette menggertakkan giginya setelah melihat ekspresi keras Harvey di wajahnya. Baik, ini kesepakatan. Kakek Foster dan Kairi Patel akan bersaksi untuk ini. Jika aku kalah,
Aku akan menjadi pelayanmu. Bagus. Harvey tidak membuang waktu setelah memastikan taruhannya. Dia melangkah maju. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia merobek manik-manik dari dada Westpagan. Kemudian, dia tersenyum tipis di depan Arlette. Bersiaplah untuk memanggilku, Tuan. Harvey mundur beberapa langkah sebelum mengepalkan tinjunya. Manik itu patah menjadi dua setelah terdengar suara retakan keras. Pada saat yang sama, kepulan asap hitam yang terlihat dengan mata telanjang terbang keluar sebelum menuju ke arah West. Harvey dengan cepat menggigit jarinya sebelum mengeluarkan setetes darah. Sesh! Asap segera menghilang menjadi kehampaan seperti minyak di penggorengan. Bau busuk segera tercium. Ya Tuhan, mengapa itu ada di dalam manik? Apakah itu benar-benar sumber energi jahat? Selusin orang merasa sangat tidak percaya saat mereka bergosip. Tap. Harvey dengan cepat meremas setetes darah lagi sebelum mengetuknya di antara alis West. Energi jahat bisa terlihat menghilang dengan cepat. Itu dia. Harvey bertepuk tangan. Semuanya sudah selesai sekarang. Tuan Pagan. Ingatlah untuk menyimpan darah di kepala Anda selama 24 jam ke depan. Kamu akan kembali normal setelah itu. Setelah mendengar kata-kata Harvey, Arlette merasa sangat canggung sekaligus gembira. Kairi menunjukkan senyum tipis. Bagaimana perasaanmu sekarang, Paman? West tampak seperti masih bermimpi. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedikit takut sebelum merasa gembira. Tidak berat lagi. Rasanya tidak ada logam yang berdentang di kepalaku lagi. Saya merasa sangat rileks. Juga ingin tidur. West menunjukkan ekspresi tenang. Sebelumnya, dia akan takut setengah mati ketika berbicara tentang tidur. Dia akan mencoba yang terbaik untuk tetap terjaga. Tapi ketika dia merasa senyaman ini setelah sekian lama, dia memutuskan bahwa ini adalah hal pertama yang ingin dia lakukan. Apa yang terjadi di sini, Harvey? Rodney merasa sangat terkejut. Manik itu adalah peninggalan kuno. Hanya ada beberapa salinannya di seluruh dunia. Mengapa ada energi jahat di dalamnya? West juga menoleh dengan ekspresi aneh. Dia tidak pernah mengira manik itu sendiri akan menjadi sumber energi jahat. Bab 4175. Harvey York menyipitkan mata ke manik di lantai sebelum menunjukkan senyum di wajahnya. Jika tebakanku benar, kamu mendapatkan manik itu karena kurang tidur, kan? Itu benar. Sebelumnya, saya kurang tidur. Rata-rata, saya hanya bisa mendapatkan istirahat malam yang nyenyak setiap 3 hari. Seorang ahli mengatakan kepada saya bahwa ini terjadi karena bisnis keluarga menilai barang antik. Setelah bersentuhan dengan semua jenis relik, tubuh saya akan menyerap sebagian energi jahat, yang berdampak negatif pada tidur saya. Itulah mengapa ahli merekomendasikan saya untuk menemukan sesuatu yang suci untuk menjaga diri saya tetap aman. Tetapi saya tidak menyangka. Westpagan menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Ahli itu adalah tokoh yang cukup terkenal di negeri ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hampir terbunuh karenanya. Ahli itu benar. Bagian dari energi jahat di dalam dirimu adalah karena semua barang antik yang kamu sentuh sebelumnya. Konon, setiap masalahmu sekarang mengarah ke manik. Kemudian, Harvey berjongkok sebelum mengupas manik-manik itu, memperlihatkan tulang kecil. Hah, semua orang tersentak. Mengapa sesuatu seperti ini ada di dalam relik suci seperti itu? Jika tebakanku benar, ini pasti tulang bayi yang meninggal secara tidak adil. Energi jahat biasanya berada di sekitar kematian bayi. Dilihat dari tulangnya, bayi itu pasti meninggal dengan kematian yang menyakitkan. Itu sebabnya energinya diperkuat. Seiring dengan tekanan manik, energi jahat terbentuk. Tidak apa-apa jika kamu menyentuhnya sesekali. Tetapi siapapun akan tahu bagaimana seseorang akan berakhir jika mereka memakainya di dekat hati mereka untuk waktu yang lama. Itu sebabnya, Tuan Pagan,
Pelakunya bukanlah ahli yang merekomendasikan manik itu kepadamu. Pelakunya yang pertama kali memberimu manik itu. Entah mereka sengaja merencanakan ini, atau mereka digunakan oleh orang lain. Kau benar, Harvey. Rodney Foster mengangguk dengan kekaguman terlihat di wajahnya. Manik itu adalah relik suci, tetapi dikosongkan oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Manik itu menjadi sumber energi jahat setelah seseorang menukar bagian dalamnya dengan tulang bayi. Aku punya keraguan sebelumnya. Tapi aku terlalu bias sehingga aku bahkan tidak berani mencurigai manik itu sebagai sumbernya. Benar-benar mengesankan. Harvey. Harvey mengangguk. Selain membuat Tuan Pagan terjaga di malam hari, energi jahat juga bisa membawa sial baginya. Dia hampir terbunuh dalam segala macam kecelakaan mengerikan karena benda ini. Aku juga tidak mengetahuinya pada pandangan pertama. Aku ragu saat kecelakaan mobil malam itu. Saya ingin segera mematahkan manik itu. Tetapi pihak berwenang sudah tiba. Nona Pagan juga mengira saya hanyalah seorang penipu yang datang hanya demi uang. Wajah Arlette Pagan memerah setelah mendengar kata-kata Harvey. Aku bodoh, kata Arlette dengan tatapan bersalah. Harvey menunjukkan senyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Arlette ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Jadi ada apa dengan tetesan darah itu? Saya seorang pria yang berlatih seni bela diri. Secara alami, saya memiliki energi yang kuat dalam darah saya. Itu normal jika energiku menangkal energi jahat, kan? Jadi, apakah kakekku baik-baik saja sekarang? Seru Arlette. Setelah beberapa jam tidur, ya, jawab Harvey sambil tersenyum. Bab 4176. Setelah mendengar kata-kata Harvey York dan melihatnya menangani masalah yang begitu rumit dengan mudah, Wes Pagan sangat terkesan. Dia menyatukan kedua tangannya saat berkata, "Terima kasih atas segalanya, Sir York. Kamu penyelamatku. Tanyakan saja jika ada yang kamu butuhkan." Harvey tersenyum. Aku tidak butuh apa-apa. Pastikan saja Arlette menyelesaikan kesepakatannya. Kemudian, Harvey mengaitkan jarinya di depan Arlette Pagan. Ayo, mulai panggil aku, Tuan. Wajah Arlette memerah. Matanya berkedut sebentar. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri karena dia tidak tahan untuk mengatakannya. Kerumunan tersenyum sambil saling memandang. Sungguh suatu prestasi untuk membuat nyonya keluarga yang bangga melarikan diri karena malu. Kemudian, Harvey meminta keluarganya untuk mengirim Wes untuk memulihkan diri. Harvey kemudian berjalan mengitari manor di bawah bimbingan kepala pelayan untuk memindahkan beberapa barang antik. Akan lebih baik jika dia benar-benar membantu keluarga. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa menyusahkan keluarga. Setelah dia selesai berurusan dengan hal-hal yang lebih kecil, Rodney Foster berjalan dengan rasa malu dan keraguan muncul di wajahnya. Harvey menyeka jari-jarinya dengan senyum di wajahnya. Ada apa, Tuan Foster? Apakah Anda bermasalah dengan barang antik yang saya pilih? Tidak sama sekali. Matamu tajam. Aku menyelidiki barang antik yang kamu pilih juga. Semuanya baru saja digali. Jadi energi jahat di dalamnya kuat. Manor tidak akan ada gunanya dengan mereka di sini. Seluruh tempat akan bersih saat barang antik ini hilang. Metode Anda sangat bagus, Sir York. Harvey mengangguk. Bagus kalau begitu. Meskipun demikian, saya khawatir kita harus memberi tahu Tuan Pagan tentang hal ini. Perdagangan barang peninggalan budaya dilarang keras di dalam negeri. Akan lebih baik jika pemerintah mengambilnya. Tidak masalah. Aku akan memberitahunya. Rodney mengangguk. Kenyataannya, keluarga Pagan berspesialisasi dalam menjual dan melelang barang antik. Mereka suka mengumpulkan harta peninggalan rakyat setempat dan karya sastra. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan barang antik yang digali. Wes pasti salah menilai barang antik. Konon, metode dan penilaianmu adalah pemandangan yang sangat langka. Rodney terus memuji Harvey.
Seolah dia berusaha mati-matian untuk memanjakannya. Harvey hanya tersenyum. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu, Tuan Foster. Tidak perlu menahan diri. Rodney membeku sebelum dia merasa sedikit malu. Kamu juga memiliki mata yang tajam. Kalau begitu, aku mencoba untuk sedikit berhati-hati ketika aku memujimu. Tetapi kamu tetap berhasil melihat melalui diriku. Seni membunuhmu memiliki banyak bentuk. Itu sebabnya aku punya permintaan. Rodney merasa canggung. Aku tidak butuh yang lain. Tapi tidak apa-apa jika kamu mengajariku semua yang kamu ketahui tentang geomansi. Aku tahu bahwa tingkatan senimu sangat tinggi. Tentu saja. Saya tidak berharap Anda memberikannya kepada saya secara gratis. Saya akan membayar berapapun uang yang Anda minta. Bab 4177. Tentu saja. Kamu tidak perlu melakukannya jika kamu tidak mau. Lagi pula aku sudah terlalu lancang. Rodney Foster menunjukkan kecanggungan. Dia merasa sangat menyesal. Aku terlalu terburu-buru. Aku tidak berpikir bahwa ini mungkin seni rahasia yang diturunkan kepadamu sejak awal. Maafkan aku. Harvey York tersenyum. Tidak perlu formalitas. Tuan Foster, jika kamu benar-benar tertarik, aku bisa mengajarimu secara gratis. Gratis. Rodney membeku. Untuk saya, dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Seni geomansi Harvey terlihat sederhana. Tetapi jelas bahwa dia melakukannya hanya karena dia mahir dalam hal itu. Jutaan dolar bahkan tidak akan cukup untuk membeli keterampilan seperti itu. Jika Harvey mau menerimanya, Rodney akan bersedia menukar apapun dengannya. Tetapi sebaliknya, dia memutuskan untuk memberikan pengetahuan yang sangat berharga itu secara gratis. Rodney bahkan tidak bisa keluar dari ketidakpercayaannya pada saat itu. Tentu saja, ini gratis. Awalnya aku bukan ahli geomansi. Aku hanya mencoba-coba profesi ini karena seni membunuhku. Harvey tidak berniat menyembunyikan apapun. Aku bisa mengajarimu jika kamu benar-benar ingin mempelajarinya. Karena itu, aku punya satu permintaan. Mata Rodney berbinar. Permintaan apa itu? Kamu hanya diperbolehkan menggunakan ini untuk menyelamatkan orang, bukan sebaliknya. Jika saya mengetahui bahwa Anda menggunakan pengetahuan ini untuk menyakiti orang, saya akan melumpuhkan Anda atau menghapus Anda dari muka bumi ini sendiri. Rodney menunjukkan senyum cerah setelah mendengar kata-kata Harvey. Jangan khawatir, profesi kami dipenuhi oleh orang-orang jujur. Tindakan kami tidak akan pernah mengkhianati hati nurani kami. Jika aku benar-benar menggunakan seni geomansimu untuk melawan orang lain, aku akan menamparkan diriku sendiri sampai mati terlebih dahulu. Karena itu, apakah kamu yakin bersedia memberikan keterampilan yang begitu penting kepadaku secara gratis? Harvey mengangguk. Lagi pula aku tidak akan bisa menggunakannya sesering mungkin. Selain itu, tidak mungkin aku menjadi ahli geomansi dalam waktu dekat ini. Bisa dikatakan, aku sudah melakukan perbuatan baik jika kamu menggunakan keahlianku untuk menyelamatkan orang lain. Itu sebabnya ini gratis. Seorang pria tidak akan pernah menarik kata-katanya. Rodney gemetar sebelum membanting lututnya ke tanah. Tolong terima hormat saya, Sir York. Kemudian, Harvey menuliskan semua pengetahuannya tentang seni geomansi untuk dipraktikkan Rodney. Arlette benar-benar terkejut saat melihat pemandangan itu saat turun dari lantai 2. Kamu hanya penipu, Harvey. Kamu pasti mengutuk kakek Foster atau semacamnya. Mengapa dia perlu melakukan hal seperti itu? Dia adalah puncak dari semua seni geomansi di negeri ini. Arlette sama sekali tidak bisa menerima pemandangan itu. Dia akhirnya mengakui bahwa Harvey setidaknya adalah pria yang cakap dan beruntung. Tapi dia tidak mau percaya dia lebih baik dari Rodney. Dia tidak tahan idolanya menyanyikan lagu pujian untuk penipu sampai level ini.
Pemandangan itu benar-benar di luar imajinasinya yang paling liar. Kakekmu pasti sudah mati dalam beberapa hari tanpa bantuanku. Kamu akan menjadi yatim piatu setelah itu. Jawab Harvey sambil mengusap jarinya. Kamu, Arlette mendidih karena marah setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia masih sangat keras kepala. Kamu baru saja beruntung. Apapun masalahnya, kamu masih kalah taruhan. Aku adalah tuanmu selama 3 tahun ke depan. Harvey tersenyum tenang. Ayo, panggil aku, Tuan. Di mana sopan santunmu? Bab 4178. Wajah Arlette Pagan benar-benar memerah setelah mendengar kata-kata Harvey York. Dia secara naluriah melangkah mundur. Seolah-olah Harvey melakukan sesuatu padanya. Saya akan memberi Anda 15 juta dolar. Sebuah mobil sport. Dan sebuah villa. Sebagai gantinya, aku ingin taruhannya berakhir. Bagaimana kedengarannya? Harvey hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa menurutmu itu tidak cukup? Arlette mencemooh. Dia tampak menghina. Mengira Harvey hanyalah pria yang tamak. Baik, aku akan menggandakan uangnya. Jadi, Harvey hanya tersenyum mendengar ocehan Arlette. 30 juta dolar tidak terlalu banyak bagiku. Aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam sekejap mata. Bahkan aset seluruh keluargamu hanyalah uang receh bagiku. Yang saya minati adalah wanita misterius dari keluarga Pagan untuk membawakan saya teh dan mengepel lantai di rumah saya. Nah, itu lebih memuaskan. Uang bahkan tidak bisa membeli kebahagiaan semacam itu. 70 juta. Wajah Arlette jauh lebih merah dari sebelumnya. Dia mengertakkan gigi sebelum memberikan harga yang menurutnya Harvey tidak akan pernah bisa menolak. Dalam benaknya, uang bisa menyelesaikan masalah apapun. Kakekmu perlu istirahat setidaknya seminggu sebelum dia pulih sepenuhnya. Harvey berbalik. Siap melangkah keluar dari tempat itu. Demi kebaikanmu. Kamu harus merawatnya untuk saat ini. Aku ingin kamu segera bertugas setelah itu. Saya sarankan Anda menonton beberapa video untuk mempelajari beberapa keterampilan baru. Lagi pula, memasak dan bersih-bersih bukanlah tugas yang mudah. Arlette menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya. Tangannya disilangkan bersamaan saat dia berteriak marah. Kau terlalu sombong, Harvey. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki hak untuk menjadi tuanku? Jika orang-orang yang mengejarku di Golden Sands mendengar tentang hal ini, bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Tamparan. Harvey menamparkan pantat Arlette dengan senyum tipis. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada tuanmu. Jingan. Arlette mendidih karena marah. Bukan saja dia benar-benar tidak dihargai. Harvey bahkan harus merasakan bagian tubuh sebagai tempat duduknya. Dia adalah seorang wanita muda yang murni dan polos. Dia tidak tahan dengan kesulitan semacam ini. Cukup, patuhi kesepakatannya. Harvey dengan tenang memperingatkan Arlette. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada kakekmu lagi? Dan kamu membutuhkanku. Bagaimana kamu bisa meminta bantuanku? Arlette langsung tenang setelah mendengar alasan Harvey. Harvey tampak seperti tuan muda jahat yang mempermainkan seorang wanita muda. Tetapi Arlette harus mengakui bahwa dia sangat diperlukan. Dia tidak akan berani melawan Harvey sepenuhnya. Setidaknya sampai dia bisa menemukan ahli geomansi yang lebih baik. Kamu akan menyesal menjadi tuanku, Harvey. Seru Arlette. Ekspresi licik terlihat di wajahnya ketika Harvey pergi. Dia dengan cepat mencoba menginjak bagian belakang sepatu Harvey. Berharap dia akan tersandung dan jatuh. Tamparan. Harvey dengan cepat menghindari upaya Arlette sebelum melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya dan menamparkan pantatnya lagi. Arlette menjerit sebelum wajahnya benar-benar memerah. Harvey tidak berhenti hanya setelah beberapa tamparan. Rasa malu Arlette berubah menjadi kemarahan dan ketidakpercayaan. Bagaimana Jingan ini bisa melakukan hal seperti itu?
Apakah dia tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita? Seharusnya dia bersikap lembut terhadap saya. Berani sekali dia. Bab 4179. Aku akan memanggil polisi. Aku ingin reputasimu ternoda. Arlette Pagan terus meronta. Tetapi tubuh Harvey York semakin dekat dengan tubuhnya. Karena itu, dia menjadi jauh lebih panik. Biarkan aku pergi. Dasar cabul. Lepaskan aku sekarang juga. Teriak Arlette dengan marah. Harvey menamparkan pantat Arlette beberapa kali sebelum membiarkannya pergi sambil tersenyum. Ingat, ini hukumanmu karena menentang tuanmu. Jangan pikir kamu bisa pamer di depanku hanya karena kamu milik salah satu keluarga pertapa. Aku akan menamparmu sebanyak yang aku mau jika kamu tidak mematuhiku. Arlette menutupi pantatnya dengan wajah merah cerah. Dasar bajingan. Dia merasa sangat kesal. Tetapi perasaan aneh muncul di hatinya. Dia ingin membenci Harvey tetapi tidak sanggup melakukannya. Apa masalahnya? Harvey secara naluriah melihat pantat Arlette. Kamu ingin beberapa tamparan lagi atau apa? Arlette dengan cepat mundur dengan salah satu giginya hampir patah karena gertakan itu. Sampah. Jingan. Tunggu saja. Aku akan menyelesaikan urusan denganmu cepat atau lambat. Wajah Arlette sangat merah sehingga tampak seperti terbakar. Harvey dengan tenang tersenyum. Tentu saja. Aku suka wanita cantik yang merawatku. Masalahnya, bagaimana kamu berencana melakukan itu? Arlette segera mengerutkan kening. Dia siap meneriaki Harvey lagi agar dia pergi. Tetapi dia menyadari bahwa tatapan main-mainnya bergerak ke seluruh tubuhnya. Dia merasa sangat bersalah saat ini. Dia dengan cepat memalingkan muka sebelum secara naluriah mencoba untuk pergi. Tapi sebelum dia bisa, dia dengan marah memelototi Harvey lagi. Aku nyonya dari keluarga Pagan yang misterius. Penerus keluarga. Kenapa aku bahkan tidak bisa berurusan dengan bajingan acak? Tanpa berpikir dua kali, Arlette menggertakkan giginya sambil memelototi Harvey. Aku akan memotongmu berkeping-keping. Bajingan. Dia siap untuk memberi Harvey pelajaran saat itu. Dia menemukan dua pisau besar dari dapur sebelum menunjukkan tatapan marah. Setelah melihat ekspresi Harvey yang sedikit cemas, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Jadi, kadang-kadang kau merasa takut. Dasar brengsek. Harvey menyipitkan mata ke arah Arlette. Apa kepalamu sudah tidak sakit lagi? Kamu sudah banyak bertingkah. Arlette membeku sebelum menjatuhkan pisau di tangannya. Dia dengan cepat menggosok kepalanya sebelum menyadari bahwa rasa sakit di kepalanya benar-benar hilang. Hanya kegembiraan murni yang terlihat di wajahnya saat ini. Sakit kepalanya adalah hal terburuk yang terjadi padanya. Rasa sakit itu sendiri akan sangat menyiksa. Aku tidak mencoba mengambil keuntungan darimu barusan. Saya membantu Anda membuka sumbatan saluran Anda. Kamu hanya sakit kepala karena kamu mengacaukan latihan seni bela dirimu. Kamu akan baik-baik saja sekarang. Tidak hanya Anda tidak akan merasa kesal setelah latihan, tetapi Anda juga akan merasa cukup nyaman. Harvey mengukur Arlette beberapa kali. Minumlah air hangat juga. Tidurmu akan segera kembali normal. Adapun efek negatif lain yang kamu dapat dari pelatihanmu, aku akan menanganinya untukmu ketika kamu benar-benar bisa membuatku bahagia. Kemudian, Harvey berbalik dengan ekspresi tenang di wajahnya. Arlette membeku sebelum akhirnya sadar kembali. Dia dengan cepat mengejar Harvey sebelum menarik lengan bajunya. Dia merasa malu dan takut pada saat yang sama. Terima kasih Tuan. Bab 4180. Arlette Pagan sudah memanggil Harvey York dengan gelar. Tetapi ketika Kairi Patel baru saja akan membawanya pergi, kepala pelayan keluarga Pagan masih dengan hormat memberinya cek 15 juta dolar. Bagaimanapun, keluarga Pagan melakukan bisnis barang antik. Tanpa mata tajam Wes Pagan, bisnis keluarga akan langsung anjlok. Sebelum ada penerus sejati berikutnya, kehidupan Wes sangatlah penting.
Harvey pada dasarnya menyelamatkan seluruh keluarga dengan membantu Wes mengatasi masalahnya. Keluarga harus berterima kasih padanya apapun yang terjadi. Harvey tidak peduli dengan uang itu, tapi dia tetap menyimpannya. Kemudian, dia duduk di Ferrari Kairi sebelum meninggalkan kediaman keluarga Pagan. Harvey dengan penasaran menatap Dewi di sampingnya saat di perjalanan. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu aku bisa menyelamatkan Tuan Pagan? Kairi tersenyum tipis sambil menginjak gas. Aku tahu cermin dan manik-manik itu mungkin berasal dari tempat yang sama. Karena kamu menangani masalah Kelan Ruiz, maka akan mudah bagimu untuk menangani masalah Wes juga. Harvey membeku. Dari tempat yang sama, lebih tepatnya, dari organisasi yang sama. Jawab Kairi dengan tenang. Organisasi misterius itu telah hidup dalam bayang-bayang. Mereka pasti datang untuk keluarga pertapa Golden Sands kali ini. Harvey membeku. Evermore, katanya dengan wajah cemberut. Mobil berguncang sesaat ketika Kairi tiba-tiba menginjak pedal sedikit lebih keras. Nafasnya menjadi sedikit cepat, tapi dia berhasil menutupi perasaannya dengan baik. Kau tahu tentang mereka? Dia diam-diam bertanya setelah mengambil napas dalam-dalam. Saya berada di atas angin ketika saya melawan mereka sekali di Laut Selatan. Jawab Harvey. Jujur saja, selain istriku, ada alasan lain yang membuatku ke sini. Aku mendapat kabar bahwa ada orang besar dalam organisasi ini di sini. Saya ingin membasmi orang itu. Kairi menunjukkan ekspresi aneh sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Karena kamu sudah memberitahuku semua ini, aku juga akan jujur. Evermore kemungkinan besar juga terlibat dalam pembunuhanku. Namun, mereka sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan upaya keluarga Patel, kami tidak dapat memperoleh banyak informasi tentang mereka. Mungkin kamu tahu sesuatu yang tidak kami ketahui. Kita bisa membentuk aliansi jika kau mau. Harvey mengeluarkan batuk. Itu tidak akan menjadi masalah. Meski begitu, aku khawatir aku harus merahasiakan apa yang ku ketahui untuk saat ini. Lagi pula, ini adalah pil yang sulit untuk ditelan. Mata Kairi berbinar. Saya mengerti. Keluarga peringkat teratas di sini kemungkinan besar terlibat. Kamu tidak hanya akan terseret ke dalam bahaya, tapi seluruh kota juga akan kacau karenanya. Harvey melirik Kairi. Dia tidak berharap Harvey mengetahui lebih banyak. Dia sangat perseptif sehingga sedikit menakutkan. Dia berhasil mengetahui sebanyak ini setelah hanya mendengar satu pernyataan. Bagaimana dengan ini? Kairi tersenyum. Aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau memberitahuku sekarang. Tapi aku bisa memberimu beberapa saran. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.